Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Ternyata keberadaan Amel sama sekali tak terlihat oleh Handi. Perasaan lega Handi nampak dari wajahnya saat ini. Begitu santai dan seperti tidak ada beban saat dirinya mengemudi untuk menuju tempat keluarga kecilnya berlibur. Sementara itu, setelah keberadaan Handi tak terlihat lagi di mata Amel, dengan rasa kesalnya Amel pun memutuskan untuk kembali pulang membawa luka di hatinya atas kebohongan Handi. Sialan. Kamu benar-benar mencampakkan aku. Kamu pikir aku perempuan bodoh yang bisa kamu kibulin gitu aja, Handi? Enggak terima aku. Awas saja kamu. Jangan panggil aku Amel kalau aku gak bisa membalas semua penghinaan ini. Geram Amel meluapkan kekesalannya saat memasuki rumah. Langkah Amel mengantarkan Amel menuju dapur untuk meraih minuman sekedar menenangkan dirinya. Seketika gelas di tangan Amel kembali kosong. Aku gak bisa diam. Sementara dia lagi senang-senang di sana. Ayo otak, berpikir dan cari cara untuk mengalahkan Arumi. Bila perlu menyingkirkan dia. Dengan begitu aku bisa memiliki Handi seutuhnya. Ucap Amel lagi sambil mencoba memutar kepalanya mencari ide. Astaga, Amel! Teriak Budiah tiba-tiba terdengar setelah baru saja memasuki rumah Amel. Lamunan Amel langsung terpecahkan. Tak lama Budiah pun tiba di dapur bersama Raya cucunya. Apa-apaan rumah seperti kapal pecah begini? Apa yang terjadi? Kamu berantem sama Handi? Raya terdiam memperhatikan ibu dan neneknya yang tengah bersitegang saat ini. Sedikit takut, Raya berdiri di belakang Budiah saat melihat wajah Amel yang memerah. Raya, masuk ke kamar sekarang. Raya, kamu masuk dulu ke kamar. Nenek harus bicara sama ibumu. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Raya. Raya pun hanya mengangguk dan segera pergi menuju kamarnya, membiarkan Amel dan Budiah di sana. Sebenarnya apa yang terjadi, Amel? Kenapa rumah kayak pecah kayak gini? Ibu dan Raya baru pulang dari pasar. Keadaan rumah kamu sudah seperti kapal pecah. Ada apa? Jangan bilang gak ada apa-apa, karena ibu gak akan percaya. Sudah pasti kamu lagi berantem sama Handi, iya kan? Di mana Handi? Ibu gak lihat ada dia di sini. Mobilnya juga gak ada. Kemana suamimu? Percuma ibu cari dia di sini. Dia gak ada di sini, jawab Amel dengan ketus. Amel perlahan duduk di kursi meja makan. Tak lama ibunya pun ikut duduk tepat di hadapan Amel. Loh, dia masih di rumah istri pertamanya? Belum ke sini? Terus kalau bukan karena berantem sama Handi, sama siapa lagi kamu punya masalah? Daripada ibu banyak tanya, lebih baik ibu bantu aku cari cara biar aku bisa tinggal satu rumah sama Mas Handi. Bila perlu satu rumah juga sama Arumi. Maksudnya gimana, Mel? Bagaimana mungkin kamu bisa tinggal satu rumah sama istri pertamanya Handi kalau dia saja gak tahu suaminya menikah lagi? Lagian kalau dia tahu juga gak mungkin dia bisa terima, apalagi mau satu rumah sama kamu. Itu resiko kamu jadi istri kedua, Mel. Ya aku tahu resikonya jadi istri kedua. Aku pikir dia gak akan menyepelekan aku kayak gini. Ternyata aku salah. Dia berani banget bohong sama aku dan Raya, Bu. Dia bilang sibuk lah, ada kerjaan inilah, itulah. Ternyata dia lagi senang-senang sama anak dan istri pertamanya. Aku gak terima dong, Bu. Ibu tahu sendiri dari tadi pagi Raya nangis minta liburan. Aku sudah terlalu janji bilang siang ini mau liburan bareng sama Handi juga.
Lagi pula Handi juga sudah janji mau ajak Raya liburan. Nyatanya dia malah ngasih banyak banget alasan buat bohongin aku sama Raya. Ternyata begitu. Ya sudah kalau begitu. Mau tidak mau kamu harus keluar dari rumah ini dan mencari tempat tinggal baru yang dekat dengan rumah istri pertama Handi. Dengan begitu kamu bisa dekat dengan Handi dan bisa kapan saja temui Handi. Amel terdiam sesaat mencoba menerka apa yang disampaikan oleh ibunya barusan. Ibu yakin? Kenapa tidak? Sebenarnya ibu juga takut banget orang-orang tahu kalau suami kamu itu punya istri lain. Ibu gak mau orang lain tahu kalau kamu hanya menjadi istri kedua. Mau taruh di mana muka ibu dan bapak? Orang-orang pasti curiga karena suami kamu gak pernah menginap di sini. Jadi akan jauh lebih baik kamu tinggal di tempat yang dekat dengan rumah Handi. Ibu rasa kamu juga akan punya banyak kesempatan untuk mendekat pada Handi. Bila perlu keluarga pertamanya juga. Lanjut Budia memaparkan. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Amel pun melihat titik terang untuk hubungannya yang lebih baik bersama Handi. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya gak begitu buruk ide dari ibu barusan. Dengan begitu, aku bisa dekati istri pertamanya Handi juga anaknya. Mungkin aku bisa. Batin Amel menggantung sembari tersenyum penuh makna membayangkan sesuatu yang mungkin akan dia lakukan. Ya, aku akan cari kontrakan seperti apa yang ibu katakan. Sepertinya aku memang perlu melakukan sesuatu. Mau sampai kapan aku terus jadi yang kedua, iya kan? Aku butuh kasih sayang Handi seutuhnya juga untuk Raya. Ungkap Amel kembali teringat pada anaknya. Nah, itu. Jadi istri kedua memang banyak sekali gak enaknya. Apalagi disembunyikan seperti ini. Kamu harus pintar untuk mendapatkan kebahagiaan kamu seutuhnya. Langkah kamu sudah terlalu jauh. Ibu rasa kamu perlu memperjuangkan semuanya. Bagaimanapun, ini untuk nama baik kamu dan keluarga kita. Tutur Budia pada anaknya. Terus terang saja, ibu itu malu dengan statusmu sekarang. Ibu dan bapak malu, Mel. Amel terdiam terpaku tak berucap apapun lagi. Ada rasa malu juga rasa sedih setelah mendengar ungkapan ibunya. Kata-kata itu terlalu menusuk hati Amel. Karena itu pula akhirnya membuat Amel semakin yakin untuk merebut Handi dari Arumi. Semalaman Amel tak bisa tidur. Handi sulit sekali dihubungi. Handphone Handi mendadak tak aktif membuat Amel semakin tak tenang. Banyak hal yang mengganggu pikiran Amel saat ini, termasuk membayangkan bagaimana kebersamaan Handi bersama Arumi di sana. Sepertinya mereka belum pulang. Kalau sudah di rumah, aku rasa handphone Handi pasti sudah aktif lagi. Sebenarnya kemana mereka pergi berlibur? Seharusnya aku dan Raya yang pergi berlibur bersama Handi, bukan Arumi dan anak-anaknya itu. Gumam Amel masih sibuk mencoba menghubungi Handi, berharap kali ini bisa dihubungi. Kamu benar-benar sengaja mematikan handphone kamu kan, Mas? Kamu pasti sedang menghindar dari aku, ya kan, Mas? Kamu tahu pasti bagaimana aku yang gak akan diam saja setelah kejadian pagi tadi. Kamu pikir aku terima begitu saja? Kamu berurusan dengan orang yang salah, Mas. Kamu tunggu saja pembalasanku. Sialan, teriak Amel sambil melempar handphone ke atas kasur tempat tidur. Sementara di tempat lain, Handi dengan wajah bahagianya tengah makan malam bersama istri juga anaknya. Banyak hal yang dia bicarakan bersama istri dan anaknya. Sekedar bertukar cerita kegiatan Almira di sekolah tentu membuat Handi merasa hangat di tengah-tengah mereka. Aku senang banget hari ini. Senang? Karena kita menginap di hotel. Iya, Bu. Aku gak nyangka kalau ayah akan mengajak kita menginap di sini. Makasih ya, ayah. Handi mengangguk tersenyum hangat dan membalas pelukannya dari anaknya. Tangan kecil yang melingkar di tubuh Handi itu sangat membuat Handi tenang. Sejenak bisa menghilangkan penat di dalam pikiran Handi. Iya sayang, ayah juga senang bisa liburan seperti ini sama kamu. Dan ibu juga dong. Iya sama ibu juga lah. Sambung Handi terkekeh melupakan istrinya di sana.
Ketiganya pun tertawa bersama. Tak ada Amel di pikiran Handi saat ini. Tak juga ada rasa bersalah di hati Handi terhadap Amel juga Raya. Janji itu sangat mudah dilupakan oleh Handi. Fokusnya tentu saja hanya pada Arumi dan Almira. Meskipun Handi juga mencintai Amel dan bisa menerima keberadaan Raya, nyatanya dalam hati kecil Handi hanya ingin hidup tenang bersama Arumi juga Almira. Sedikit banyak Handi pun sadar apa yang terjadi antara dirinya dan Amel hanya nafsu belaka. Nafsu yang kapan saja bisa reda, bahkan hilang begitu saja setelah hubungan dirinya dan Arumi kembali hangat. Almira sudah tidur. Sudah mas, baru saja. Terima kasih ya. Untuk apa? Kamu sudah meluangkan banyak waktu untuk aku dan Almira. Maaf kalau bikin kamu. Ini sudah menjadi kewajibanku sayang. Bukankah ini tugasku sebagai suami juga seorang ayah? Aku cuma mau keluarga kecilku senang dan bahagia. Kebahagiaan kalian sangat penting buat aku. Arumi menghela nafasnya berat. Dia menganggukkan kepalanya perlahan. Tak ada yang keluar dari mulutnya lagi, meskipun ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan pada Handi. Ini bukan waktu yang tepat, Rum. Mungkin semua itu hanya kecurigaanku saja. Batin Arumi memperhatikan handphone suaminya yang tergeletak di atas tempat tidur mereka. Dari tadi handphone kamu gak bunyi? Oh iya, biar sajalah. Aku gak mau ada yang ganggu kita. Aku cuma lagi mau fokus dengan keluarga kecilku. Apa ada yang salah? Enggak ada yang salah. Ya sudah, kita tidur. Besok kita sudah harus pulang. Mas? Iya, kenapa? Enggak. Ya sudah, kamu kebiasaan seperti itu sih. Lagi-lagi Arumi hanya tersenyum tipis mendengar ucapan Handi. Bibirnya seperti sulit untuk memulai obrolan yang lebih dalam malam ini. Sepertinya Almira sudah besar. Maksudnya? Sudah waktunya punya adik lagi. Jujur, aku mau punya anak laki-laki. Arumi terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna maksud dan tujuan pembicaraan kali ini bersama suaminya. Kamu setuju kan kalau kita usaha untuk punya anak lagi? Kamu juga tahu dari awal menikah aku ingin sekali punya anak laki-laki. Seru juga kalau punya anak laki-laki. Aku bisa melakukan banyak hal bareng anak laki-lakiku nanti. Kamu yakin, Mas? Kenapa tidak? Kita pernah bicarakan ini juga sebelumnya. Sudah terlalu lama kita menundanya. Benar, Mas Handi memang mau banget punya anak laki-laki. Aku masih ingat bagaimana dia berharap anak pertama kami laki-laki. Awalnya dia kecewa, tapi ternyata setelah beberapa lama akhirnya dia sadar dan mau menerima Almira. Tapi kalau ternyata anak kedua nanti perempuan lagi, batin Arumi sibuk dengan isi pikirannya. Tapi kalau ternyata aku melahirkan anak perempuan lagi, bagaimana? Kamu oke, Mas? Kita coba lagi. Selama aku masih penasaran dan itu memungkinkan, kenapa tidak mencoba lagi? Aku sangat ingin punya anak laki-laki, Rum. Kamu mau berusaha untuk aku kan? Jawab Handi dengan menatap penuh harap. Kalau aku menolak, aku takut disalahkan. Mungkin gak ada salahnya jika dicoba seperti kata Mas Handi. Semoga saja kali ini benar melahirkan anak laki-laki. Batin Arumi akhirnya mengalah. Ya sudah, jawab Arumi mengangguk. Mendengar jawaban yang Arumi berikan, Handi pun tersenyum senang dibuatnya. Handi segera memeluk Arumi dan seketika itu juga pergulatan terjadi demi mendapatkan anak laki-laki. Tentunya Almira masih dalam keadaan tertidur pulas, tak mengetahui apa yang tengah dilakukan ibu dan ayahnya malam ini. Di sisi lain, keesokan paginya, semua barangnya langsung dibawa ke dalam saja, Pak. Ujar Amel ketika beberapa lelaki parubaya membantunya pindahan rumah. Hari ini Amel memutuskan untuk benar-benar pindah rumah di tempat yang tak begitu jauh dari tempat tinggal Handi bersama istri pertamanya. Sempat ada keraguan untuk mengambil keputusan ini,
Tapi akhirnya Amel pun setuju dengan ide yang Budiah berikan untuk kelangsungan rumah tangganya bersama Handi. Semuanya sudah selesai, Mbak. Di mobil juga sudah tidak ada barang lagi. Sudah diangkut semuanya, ujar sopir yang membantunya pindahan rumah. Oh ya, ini ongkosnya ya, jawab Amel kemudian segera berbalik badan meninggalkan sopir tersebut. Sopir tersebut mengernyit saat menerima bayaran dari tangan Amel. Menurutnya itu sangat tidak sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Mbak, tunggu dulu Mbak. Ini maksudnya gimana ya Mbak? Kok cuma 150.000? Kenapa? Kan memang segitu. Ya tapi masa segini Mbak? Saya kan bertiga bareng teman saya, belum lagi buat bensin. Upah kami masa cuma segini, kan harusnya ditambahin dong. Gimana sih? Kalian kan bertiga. Itu saya sudah kasih segitu, kalian bagi 3 lah. Sudah bagus saya kasih lebih. Sudah dikasih hati malah minta jantung. Pantesan hidup kalian susah terus. Banyak ngeluh sih. Sudah, saya sibuk. Lanjut Amel kemudian kembali pergi, kali ini menutup pintu rumahnya. Ketiga laki-laki parubaya itu terdiam membisu menatap kepergian Amel. Keringat ketiganya seperti tak sebanding dengan bayaran yang mereka terima hari ini. Tentu saja mereka kecewa. Ucapan Amel sangat tidak sesuai dengan kenyataannya. Sudah bolak-balik sampai 3 kali, janjinya mau ditambahin malah apes begini. Iya nih, mana gak ngasih makanan lagi. Alah, jangankan makanan, kopi saja gak dikasih kok. Kemarau panjang nih hari ini, apes betul kita. Aduh, sudahlah ayo. Lanjut sopir itu lagi mengajak rekannya bergegas pulang. Dengan perasaan kecewa yang mereka bawa, akhirnya mobil tersebut pergi meninggalkan rumah baru yang menjadi tempat tinggal Amel sekarang. Kita ngapain pindah segala sih Bu? Tanya Raya menghampiri ibunya yang sedang melihat-lihat setiap sisi ruang rumah itu. Ya memang harus pindah. Ya tapi kenapa? Di sini kan jauh dari tempat aku sekolah Bu. Mana aku juga nggak punya teman di sini. Kalau masalah itu kamu tenang aja. Ibu udah pikirkan semuanya. Secepatnya kamu akan punya teman di sini. Namanya Almira. Iya, Almira yang akan menjadi teman kamu sayang. Almira? Iya, saudari tiri kamu, anak dari ayah Handi. Kamu harus berteman baik dengan saudara tiri kamu. Kalau tidak, kamu gak akan bisa dapatkan perhatian dan kasih sayang ayah Handi. Bisa jadi kamu akan selalu di nomor 2 kan nantinya. Tapi itu akan berbeda cerita kalau kamu bisa menjadi teman dekatnya Almira. Ayah Handi juga pasti senang dengan kedekatan kamu dan Almira. Oh, begitu. Untuk masalah sekolah, ibu akan urus segera perpindahan kamu ke sekolah baru kamu. Kamu akan sekolah di sekolah yang sama bersama Almira. Oh, harus pindah juga sekolahnya. Saud Raya lagi masih menyimak pembicaraan ibunya. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Budiah terlihat memasuki rumah kontrakan itu dan menghampiri anak juga cucunya. Budiah hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, tak ada kendala apapun. Amel, kamu sudah bawa semua barang-barang dari rumahmu yang lama? Sudah Bu. Ibu kesini sama bapak. Bapak di pasar. Biar bapak saja yang jaga di pasar. Rumahnya lumayan nyaman. Apa rumah ini dekat dengan rumahnya Handi? Iya. Tapi Bu, Ibu yakin apa nggak akan? Sudahlah. Kamu sudah sejauh ini Mel. Ibu gak mau kamu terus-menerus jadi istri kedua. Jadi istri kedua itu banyak gak enaknya. Ingat itu. Udah jangan banyak bicara lagi. Ayo beresin semuanya. Ibu bantu beres-beres biar cepat selesai. Begitu Handi sampai rumahnya, jangan lupa untuk kabari Handi kalau kamu sudah tinggal di rumah ini. Percuma saja kamu kabari dia sekarang. Ibu yakin handphonenya pasti belum dia hidupkan. Amel hanya bisa mengangguk patuh pada ibunya. Amel percayakan sepenuhnya pada Budiah. Arahan Budiah sangat didengar oleh Amel hingga detik ini. Tak mungkin bagi Amel untuk menyudahi semuanya. Sementara itu, ia sudah berjalan sangat jauh. Jarak rumahan kontrakan Amel dan tempat tinggal Hadi memang tak begitu jauh. Amel hanya perlu berjalan sedikit keluar untuk melihat rumah suaminya di sana. Dengan begitu Amel bisa melihat keseharian suaminya bersama Arumi. Di sisi lain,
Pintu mobil tertutup dan Arumi terlihat baru keluar dari mobil bersama dengan anaknya, disusul Handi berjalan di belakang istri dan anaknya. Akhirnya sampai juga di rumah. Wajah mereka bertiga terlihat sangat senang setelah menghabiskan waktu liburan bersama. Meski hanya menginap 1 malam, tapi kebersamaan itu sangat bermakna untuk mereka, mengingat sudah sangat lama ketiganya tak melakukan hal yang sama. Iya bu, aku sudah gak sabar mau buka boneka yang aku beli tadi. Iya sayang, nanti kita buka sama-sama ya. Kalian masuk saja duluan ke dalamnya. Tita Handi karena harus membawa barang-barang mereka yang masih berada di dalam bagasi mobil. Ya sudah, aku sama Almira masuk dulu ya mas. Sementara itu Handi sibuk dengan bagasi yang penuh barang-barang bawaan. Ternyata ada sepasang mata yang saat ini tengah memperhatikan Handi dari kejauhan. Ya, Amel sudah melihat keberadaan suaminya yang baru saja pulang berlibur bersama istri pertamanya. Dada Amel terasa sesak melihatnya. Tentu saja Amel sangat iri dengan kebahagiaan kecil itu. Bisa kamu kayak gini di belakang aku ya mas? Gak ada ngabarin aku sama sekali dari kemarin. Bahkan sampai detik ini kamu belum juga hidupkan handphone kamu. Apa kamu sengaja mau cari perkara sama aku? Ucap Amel bergumam sambil meremas tangannya karena kesal melihat kebersamaan keluarga Arumi. Mungkin sedikit kejutan akan lebih baik buat kamu. Latihan adrenalin buat kamu itu akan sangat menarik. Sangat bagus untuk kesehatan jantung kamu mas. Lanjutnya lagi sambil tersenyum penuh kemenangan. Tak lagi hanya berdiri mematung menonton Handi dari kejauhan. Akhirnya langkah kakek Amel pun mulai bergerak meninggalkan rumah kontrakan menuju tempat di mana Handi berdiri saat ini. Semakin dekat jarak mereka berdua, semakin juga terlihat senyum di bibir Amel, diiringi dengan tatapan tajamnya yang menyoroti ke arah Handi yang sedang sibuk dengan barang-barang di bagasi mobil. Ternyata banyak juga barang-barangnya ya. Perasaan kemarin waktu berangkat gak sebanyak ini. Gila, berat juga ternyata. Lanjut Handi lagi sembari meraih tas besar untuk dia bawa. Mau aku bantu? Tawar seseorang tepat berdiri di samping Handi. Suara perempuan itu cukup familiar di telinga Handi. Tentu saja bukan suara Arumi. Handi pun segera menoleh ke arah sampingnya untuk memastikan siapa perempuan tersebut. Dan dek, astaga, Amel. Ucap Handi terkejut melihat Amel di sisinya tengah berdiri menatapnya tersenyum licik. Tas besar yang semula di tangan Handi pun seketika jatuh lepas dari genggaman Handi. Betapa terkejutnya Handi. Dia benar-benar tak menyangka jika istri keduanya akan memasuki kawasan terlarang bagi istri kedua. Kenapa? Kaget kamu mas? Kamu ngapain di sini? Beberapa kali Handi melihat ke arah pintu rumahnya, takut jika sewaktu-waktu Arumi keluar dan melihat mereka berdua di sana. Pandangan Handi juga tidak hanya ke arah pintu rumahnya, tapi juga melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada tetangga yang melihat mereka berdua saat ini. Kamu jangan gila Mel. Kamu tahu di sini ada Arumi. Bagaimana mungkin kamu bisa segila ini sih? Loh, kenapa? Kakiku bebas dong mau melangkah kemana saja, termasuk menemui suamiku sendiri. Apa yang Amel lakukan sangat membuat Handi terancam. Keberadaan Amel yang tak diharapkan oleh Handi cukup membuat Handi hampir kehilangan nyawanya. Bagi Handi ini bukan lagi ancaman, tapi sudah ada di level mencabut nyawa. Gak bisa kamu kayak gini Mel. Ini sudah gila. Kamu gila kalau begini Mel. Ucap Handi semakin dibuat gelisah oleh ucapan Amel yang tanpa rasa takut sama sekali. Kok kamu tahu sih? Iya, aku memang sudah gila. Aku sangat tergila-gila sama kamu mas, bisik Amel di telinga Handi. Sengaja bibirnya menyentuh daun telinga Handi. Seketika Handi menegang saat mendapatkan sedikit sentuhan dari Amel. Amel sangat tahu seperti apa suaminya itu. Namun karena ketakutan yang tengah dirasakan saat ini, sepertinya Handi cukup punya kendali yang baik untuk menghadapi godaan yang diberikan Amel barusan. Menjauh Mel. Tolak Handi sembari mendorong tubuh Amel agar sedikit menjauh dari dirinya. Mas, kamu... Aku minta maaf, tapi ini salah. Tidak seharusnya seperti ini Mel. Terus aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana lagi mas? Aku harus melakukan apa lagi untuk bisa bikin kamu anggap aku ada? Aku harus bagaimana?
Kamu yang bikin aku kayak gini. Kamu sengaja diemin aku dari kemarin. Gak ada ngabarin aku sama sekali. Telepon dari aku gak kamu gubris. Bahkan pesan yang aku kirim saja gak ada kamu balas. Seenggak ada itukah aku di hidup kamu? Aku juga istri kamu, Mas. Kalau kamu gak bisa, kenapa harus bohong? Padahal aku cuma nagih janji kamu saja, hanya itu. Sesaat Handi dan Amel terdiam. Keduanya hanya saling buang wajah dengan perasaan mereka yang tentu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin saat ini Amel berharap Arumi keluar dari dalam rumahnya untuk melihat dan mendengar pertengkaran antara dirinya bersama Handi. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Kita bicara di rumahmu saja. Malam ini aku akan temui kamu. Aku sudah pindah rumah dan tidak jauh dari sini. Kamu tunggu. Kamu pindah? Bagaimana mungkin, Mel? Ucap Handi merasa tak masuk akal. Matanya terbelalak menatap tak percaya. Amel mengangguk memandangi Handi masih dengan wajah marahnya. Sepertinya Amel sudah tidak ingin dibodohi Handi untuk yang kedua kalinya. Kok ayah lama banget ya? Jangan-jangan ayah butuh bantuan ibu. Kamu tunggu di kamar aja ya, biar ibu saja yang bantu ayah. Ucap Arumi yang sedari tadi menunggu suaminya di dalam rumah. Arumi yang tak tahu keberadaan Amel itu pun segera berjalan ke arah teras rumah bermaksud memanggil suaminya. Namun tiba-tiba saja langkah Arumi terdiam saat melihat ada perempuan lain tengah berdiri tepat di hadapan Handi. Mas? Panggil Arumi memecahkan keheningan di antara Handi dan Amel. Pandangan Handi dan Amel langsung terarah pada Arumi. Handi semakin pucat dibuatnya, berbeda dengan Amel yang nampak sangat santai melihat keberadaan istri pertama suaminya. Akhirnya kita bertemu, ucap Amel dalam hati menatap Arumi penuh makna. Mas, ngapain? Kemudian pandangan Arumi berpindah menatap Amel, ngerasa bingung karena tak mengenal siapa Amel. Mbaknya siapa ya? Tanya Arumi penasaran karena tak mengenali siapa wanita yang saat ini berdiri di hadapannya. Handi diam tak mengeluarkan sepatah kata pun. Bibirnya membeku diiringi dengan degup jantungnya yang meronta tak berirama. Ya Tuhan, jangan biarkan Amel membuka semuanya pada Arumi. Aduh, aku benar-benar tidak siap ini. Oh, kenalkan, saya Amel, tetangga baru di sini. Kebetulan ini hari pertama saya pindahan. Tetangga baru? Batin Arumi seperti tengah memikirkan sesuatu. Oh, iya ampun. Saya Arumi. Pantesan gak pernah lihat mbak sebelumnya. Ternyata baru pindah. Tapi mbaknya kenal sama suami saya? Tanya Arumi lagi memastikan apa yang dilihat sebelumnya. Baru beberapa detik Handi bisa menghirup nafas lega. Tiba-tiba dia harus kembali dibuat kaget dengan pertanyaan yang diberikan Arumi lagi pada Amel. Mel, tolong jangan. Aku mohon Mel. Batin Handi bahkan mungkin sedang menjerit untuk kali ini. Kamu pasti lagi ketakutan kan, Mas? Kamu berani sama aku sekarang. Pasti kamu sedang berdoa agar Tuhan membantumu untuk membuatku tutup mulut. Iya kan, Mas? Batin Amel tersenyum penuh kemenangan. Ada rasa senang sekaligus puas di dalam hatinya setelah melihat bagaimana wajah pucat suaminya itu. Oh, tentu saja nggak kenal mbak. Saya datang ke sini bermaksud untuk meminta bantuan sama suami mbak. Habisnya dari tadi saya nggak ada lihat orang lalu lalang di sini. Karena ada suami mbak jadi saya kesini deh. Tapi sepertinya suami mbak juga lagi sibuk saya lihat. Akhirnya Handi kembali bisa bernafas lega setelah mendengar jawaban Amel. Apa yang Amel lakukan sekarang tentu sangat berarti untuk Handi. Meski sebenarnya Handi sudah lebih dulu kesal karena kelakuan Amel yang selalu di luar nalarnya. Akhirnya. Iya mbak, kebetulan kami baru saja sampai rumah. Suami saya juga kayaknya kecapean karena nyetir perjalanan jauh dari kemarin. Balas Arumi. Arumi menoleh pada Handi. Seketika itu juga Handi tersenyum berusaha meyakinkan sambil mengangguk pada Arumi. Iya gak apa-apa mbak, gak masalah. Kasihan juga suaminya kelihatannya lelah banget. Balas Amel berusaha terlihat tak keberatan dan tak mempermasalahkan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Mari.
Lanjut Amel berpamitan pada Arumi dan Handi. "Sayang, tolong bantu aku. Tanganku kepenuhan bawa barang-barang sebanyak ini. Gak cukup." Kenapa mas? Perlu bantuan? Sini biar aku bantu," ucap Arumi. Handi dan Arumi berjalan bersamaan memasuki rumah mereka. Keberadaan Amel pun tak lagi terlihat di sana. Sepertinya Amel lebih memilih untuk langsung pulang ke rumahnya ketimbang harus kembali melihat Handi dan Arumi bersamaan. "Aku kira kamu kenal perempuan tadi, mas." "Enggak, ya enggak kenal lah sayang. Mana ada aku kenal sama mbak-mbak yang tadi. Ada-ada saja. Soalnya tadi aku sempat lihat kalian kayak dekat gitu. Maksud aku kayak ya yang kenal kayak gitu," balas Arumi. "Tapi aku ngerasa mukanya kayak gak asing sih mas. Apa aku pernah lihat dia sebelumnya ya? Tapi di mana ya? Aku lupa." "Apa? Arumi pernah bertemu dengan Amel?" Gawat ini. Batin Handi kembali terguncang. Arumi diam dan menoleh memperhatikan wajah suaminya. Kedua alis Arumi bertautan satu sama lain setelah sadar wajah Handi kembali menjadi pucat. "Kamu sakit mas? Kok tiba-tiba jadi pucat begitu? Perasaan tadi di perjalanan pulang dari hotel kamu kelihatan baik-baik saja." "Oh iya, kayaknya aku masuk angin deh Rum. Aku ke kamar mandi dulu ya." Arumi diam menatap kepergian suaminya. Pikiran Arumi kembali bekerja untuk mengingat hal yang membuatnya sangat penasaran dengan ingatan tentang wajah Amel. Tapi di mana ya? Batin Arumi lagi sambil mengingat wajah Amel. Tak lama kemudian Handi keluar dari kamar mandi dan bergegas untuk kembali pergi. Handi menghela nafas perlahan berusaha untuk terlihat tenang agar Arumi tak kembali curiga. Kali ini Handi harus segera temui Amel untuk membuat kesepakatan agar Amel tak semakin menjadi-jadi. Tak mungkin Handi berdiam diri saja, sementara kehadiran Amel sudah membuat Arumi terlihat curiga. "Loh mas, mau kemana?" "Aku keluar sebentar, ke depan dulu. Kamu mau nitip sesuatu? Biar sekalian aku belikan." "Oh enggak deh, lagi gak pengen apa-apa soalnya." "Ya sudah." Tak butuh banyak waktu yang terbuang untuk mencari kontrakan tempat di mana Amel tinggal sekarang. Setelah Handi mengetahui nama pemilik kontrakan itu, akhirnya Handi pun menemukan Amel yang sedang duduk santai di teras rumahnya. "Mas Handi," gumam Amel melihat Handi memasuki area halaman depan rumahnya. Senyum terlihat di ujung bibir Amel saat suaminya kembali datang untuk menemui. Amel merasa apa yang dilakukan tadi jelas berhasil membuat Handi mencari dirinya. "Akhirnya kamu datang juga mas." Handi tak langsung menimpali. Ia menoleh ke arah sekitar memastikan tak ada siapa-siapa di sana. Handi tak ingin ada yang melihat dirinya di sana. "Kita aman kan?" tanya Amel dengan wajah yang meledek Handi, tak peduli dengan ketakutan Handi saat ini. "Kita perlu bicara Mel." Keadaan rumah kontrakan itu cukup sepi. "Aku tidak suka dengan cara kamu yang seperti ini Mel, sumpah. Apa mau kamu sebenarnya sih? Kamu pasti sengaja kan? Apa rencana kamu? Kamu kesini cuma buat marah-marah doang. Seharusnya aku yang marah sama kamu mas. Kamu pikir cuma Arumi dan Alamira saja yang butuh kamu? Kamu lihat dong, bahkan aku pindah rumah saja kamu gak tahu. Kamu suami aku loh mas. Kamu yang mulai jangan protes kalau aku ladeni." Pusing mendengar jawaban istri keduanya, Handi pun mengacak-ngacak rambutnya dengan frustasi. Berharap sedikit mumet di kepalanya ikut terjatuh seperti ketombe yang mulai berjatuhan dari kulit kepalanya saat ini. Seperti biasa, Arumi selalu bangun pagi-pagi dengan rambut yang masih basah terbungkus handuk kecil di kepalanya dan baju daster kesayangan. Arumi berjalan ke arah dapur mempersiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Setelah beberapa saat bergelut dengan rutinitas pagi itu, beberapa hidangan sudah siap di atas meja makan. Hanya perlu menunggu Handi dan Alamira yang belum tiba di sana. Akhirnya selesai juga. Setelah sarapan, kayaknya aku harus beli sayur dan ayam lagi deh. Telur juga sudah habis di kulkas, ucap Arumi bergumam sambil menatap isi kulkas karena sudah banyak yang kosong. "Pagi bu," sapa Almira memeluk ibunya dari belakang. "Pagi juga sayang. Sarapan dulu ya." "Iya bu, seperti biasa ya. Masakan ibu itu selalu kelihatan enak."
Iya dong, harus. Kalau nggak enak, nggak mungkin perut ayah sampai membunjit begini sayang. Timpal Handi tiba-tiba setelah tiba di ruang makan sambil memegangi perutnya, memperlihatkan pada Almira dan Arumi. Arumi dan Almira pun terkekeh dibuatnya. Pandangannya tertuju pada perut Handi yang sudah mulai sedikit membunjit. Mas, nanti antar Almira ke sekolah kan? Iya dong, biar aku saja yang antar Almira ke sekolah. Asik, ucap Almira nampak senang mendengar ayahnya akan mengantarkan sekolah pagi ini. Mereka nampak bahagia memulai harinya saat ini. Banyak senyum yang terlihat di wajah Almira, begitupun dengan Arumi. Meski sebenarnya banyak yang tengah Handi pikirkan, tapi Handi berusaha untuk bersikap santai seolah tidak ada yang mengganggu pikirannya pagi ini. Sudah selesai sayang? Kita jalan sekarang ya? Ajak Handi pada putri kesayangannya. Ayo ayah, aku sudah selesai. Aku jalan dulu ya, ucap Handi pada Arumi. Dadah ibu, sambung Almira pada ibunya. Hati-hati, teriak Arumi saat mobil suaminya melaju meninggalkan rumah. Arumi tersenyum melepaskan kepergian Handi dan Almira. Tak lama setelahnya Arumi kembali masuk ke dalam rumah untuk membereskan sebagian pekerjaannya yang tertunda. Sementara itu, ternyata keberadaan Amel sudah terlihat tak jauh dari rumah Handi. Amel tengah berdiri tepat di samping penjual sayur keliling yang memang rutin berjualan di komplek tempat tinggal Handi dan Arumi. Enak banget kamu Almira. Pergi ke sekolah diantar pakai mobil, sementara Raya harus naik ojek online. Seharusnya Raya juga bisa merasakan diantar pakai mobil seperti kamu. Mas Handi gak adil. Batin Amel menggerutu. Pandangan Amel tertuju pada rumah Handi. Tak terlihat keberadaan Arumi di sana. Mata Amel pun menatap sinis ke arah rumah itu, memperlihatkan betapa bencinya Amel saat melihat rumah tersebut. Mbak, bayamnya jadi dibeli nggak? Dari tadi itu bayam dibolak-balik doang saya lihat mbak. Bisa-bisa bayam saya jadi matang kalau dibolak-balik terus. Tegur laki-laki penjual sayur keliling pada Amel. Amel tersadar dan segera melepaskan bayam di tangannya yang sedari tadi tak sadar dia mainkan. Beberapa ibu-ibu yang ada di sana pun segera menolehkan pandangannya pada Amel dan menatap Amel bingung. Kayaknya mbak lagi ngelamun ya? Saya lihat juga dari tadi diam terus. Enggak, saya enggak lagi ngelamun. Memang lagi pilih-pilih saja. Bukan cuma pasangan saja kan yang perlu dipilih, tapi asupan makanan juga, ya kan? Takut dapat yang layu. Jawab Amel sambil tersenyum mencoba untuk bersikap baik sebagai warga baru di sana demi dikenal baik oleh mereka. Mbak warga baru di sini ya? Tinggal di mana mbak? Kayaknya saya baru lihat mbaknya. Oh iya ya, mbak tetangga baru di sini ya? Iya mbak, saya warga baru di sini. Kebetulan baru kemarin pindahan rumah. Nggak jauh dari sini kok. Oh alah, di kontrakannya Bu Mega ya? Soal tempo hari saya dengar ada yang mau ngontrak di kontrakan Bu Mega. Padahal tadinya mau saya tawarin buat saudara saya dari kampung. Amel kembali mengangguk dan kali ini senyumannya nampak semakin tipis, tak begitu lebar seperti sebelumnya. Perlahan senyuman Amel memudar saat dia melihat Arumi baru saja keluar dari rumahnya berjalan menuju ke arah Amel. Dia pasti mau belanja juga. Meski tak suka, tapi Amel tetap harus berpura-pura untuk bersikap manis di depan Arumi demi bisa mendekat bahkan masuk di kehidupan Arumi. Mbak, ketemu lagi kita. Iya mbak, apa kabar? Balas Arumi terlihat sopan. Oh alah, Mbak Arumi kenal sama tetangga baru kita ya? Jangan-jangan saya doang yang belum kenal, habisnya belum pernah lihat. Saya juga belum mbak. Oh enggak, kemarin gak sengaja saya ketemu Mbak Arumi ini di depan rumahnya buat minta bantuan suaminya buat bantu saya pindahan. Lagi-lagi Amel tersenyum lebar pada Arumi demi untuk mendapatkan hati Arumi agar mereka bisa berteman baik. Yang lain pun mengangguk paham. Tak ada lagi obrolan mereka di sana. Masing-masing nampak fokus dengan belanjaan mereka. Sedari tadi Amel curi-curi pandang memperhatikan apa saja yang Arumi beli pagi ini. Jelas itu dilakukan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Arumi. Suka udang juga mbak? Iya, kebetulan suami suka banget sama udang. Wah, istri yang pengertian banget Mbak Arumi ini ya.
tahu betul makanan kesukaan suaminya. Mbak Amel ini nggak tahu ya, Mbak Arumi ini pinter banget masak, Mbak. Masakannya enak banget loh. Kayaknya apa yang dimasak sama Mbak Arumi pasti Pak Handi suka. Iya nggak sih ibu-ibu? Timbal tetangga Arumi memberitahu pada Amel salah satu keahlian yang Arumi memiliki. Mendengar itu tentu saja Amel tak suka. Namun dengan susah payah Amel tetap harus memperlihatkan senyum di bibirnya agar terlihat sama dengan tetangganya yang lain. Itu berlebihan Butari. Loh, saya kan cuma ngomong apa adanya. Wong saya saja suka banget sama masakan Mbak Arumi, balas Butari terus terang. Amel menghela nafasnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya agar tak semakin panas dibuatnya. Kali ini bukan hanya telinga saja yang kepanasan, sudah pasti hati Amel pun sama terbakarnya pagi ini. Dia pikir dia doang yang pintar masak. Dia nggak tahu saja kalau suaminya selalu makan dengan lahap masakanku. Ejek Amel dalam hati merasa jauh lebih handal dari Arumi. Ini uangnya bang, ucap Arumi memberikan uang untuk membayar semua belanjaannya pagi ini. Saya duluan ibu-ibu. Mari. Amel berlalu pergi untuk kembali ke rumahnya tanpa berlama-lama di sana. Berapa bang? Ini ambil saja kembaliannya, ucap Amel memberikan yang pecah 50.000 pada penjual sayur keliling. Penjual sayur keliling itu meraih uang tersebut dan mengernyit saat melihat uang itu. Lah, kembalian 500 perak doang? Gumamnya sambil menggeleng perlahan menatap uang tersebut. Yang mendengarnya pun seketika tertawa saat melihat bagaimana wajah penjual sayur itu jelas terlihat memelas sambil memandangi uang pemberian dari Amel. Dengan cepat Amel menghampiri Arumi, mencegah agar Arumi tak segera masuk ke rumah. Mbak Arumi, tunggu mbak. Iya, kenapa Mbak Amel? Saya bingung mau ngomongnya gimana sama Mbak Arumi, tapi kayaknya saya perlu banget bantuan Mbak Arumi. Bantuan? Iya mbak, terus terang saja suami saya itu jarang sekali pulang mbak. Dia kerja di luar kota, jarang sekali pulang ke rumah. Setiap kali pulang ke rumah jarang banget mau makan masakan saya. Mungkin karena masakan saya gak enak, hanya suami saya kayak gitu. Kalau boleh minta tolong nih, apa boleh saya belajar masak sama Mbak Arumi? Kalau harus bayar juga gak apa-apa banget mbak, demi kebutuhan rumah tangga saya juga kok. Kasihan anak saya, dia kangen terus sama ayahnya. Lanjut Amel beralasan berusaha meluluhkan Arumi agar mau mengindahkan harapannya. Oh begitu ya, kalau untuk bayar sih kayaknya enggak mbak, tapi kalau mau belajar ya gak apa-apa juga. Tapi jangan berekspektasi tinggi dengan masakan saya ya. Saya cuma bisa masak masakan rumah, bukan masakan yang gimana-gimana. Bagus, ini yang ku mau. Batin Amel tertawa penuh kemenangan. Wah, makasih banyak Mbak Arumi. Saya jadi gak sabar. Arumi hanya tersenyum tak menimpali lagi. Arumi pun kembali masuk ke rumahnya meninggalkan Amel yang masih berdiri tepat di depan pintu gerbang Arumi. Gitu dong. Oh, mungkin bukan hari ini tapi besok. Oke, tunggu aku di rumahmu besok mas. Ada kejutan baru buat kamu. Batin Amel sambil menatap kepergian Arumi. Dengan perasaan senang, Amel meninggalkan rumah Arumi dan kembali ke rumahnya. Beruntung tak ada yang memperhatikan gerak-gerik Amel, hingga Amel terlepas dari kecurigaan warga sekitarnya. Malam harinya, handphone Hendy berbunyi, terlihat satu pesan yang dikirimkan Amel di notifikasi. Hendy segera membacanya sambil duduk menikmati waktu santainya malam sambil menonton acara TV. Siapa mas? Oh, teman kantor biasa. Aku sudah masak banyak buat makan malam kita, aku tunggu ya. Wajah Hendy terlihat gelisah, dia kembali tak tenang saat membaca pesan itu. Dalam hati kecilnya dia ingin sekali menyudahi kegilaan ini. Tapi sayangnya Hendy sudah terjebak dan sulit untuk berputar balik. Duh, apalagi ini? Kenapa mas? Oh, enggak. Sayang, aku keluar dulu sebentar ya. Kayaknya malam ini gerah banget. Aku mau cari angin dulu di luar. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Arumi. Arumi hanya mengangguk perlahan membiarkan suaminya pergi. Ya sudah, aku keluar dulu. Penampilan Hendy cukup santai dengan kaos dan celana pendek yang biasa dia pakai setiap hari.
Penampilan yang seperti itu tentu tak membuat Arumi curiga. Pikir Arumi tak mungkin Handi menemui perempuan dengan pakaian yang seperti itu, terlebih tanpa memakai mobil ataupun motor. "Ayah kemana, Bu?" "Keluar dulu sayang, cari angin," katanya. "Mau tidur sekarang? Mau ibu temani?" "Mau dong, Bu, ayo," jawab Almira mengangguk antusias, nampak senang ditemani ibunya malam ini. Handi cukup berhati-hati saat berjalan menuju rumah Arumi. Nah, ini salah tulis ini. Handi cukup berhati-hati saat berjalan menuju rumah Amel. Sesekali Handi melihat ke arah sekitar memastikan tidak ada yang melihat dirinya saat ini. Handi sangat takut jika ada yang melihatnya dan mengadukannya pada Arumi. Semoga orang-orang gak ada yang lihat aku lah, batin Handi dengan jantung yang berdegup kencang sedari tadi. Keadaan perumahan itu cukup sepi. Tak ada orang lalu lalang di sana. Sedikit membuat Handi bisa bernafas lega setelah dia tiba di depan rumah Amel. "Hei, suamiku." "Tutup," titah Handi agar Amel segera menutup pintu rumah. Iya. Kemudian Amel menarik Handi ke meja makan untuk makan bersama. Namun wajah Handi terlihat tak bersemangat saat melihat menu makan yang terhidang di atas meja. "Makan yuk. Aku dari tadi nungguin kamu loh, Mas. Biar kita bisa makan bareng. Sudah lama kita gak makan malam berdua." Handi masih berdiri mematung di sana. Dia menghela nafas perlahan, jelas perutnya tak bisa menampung semua makanan itu. "Tapi aku sudah makan, Mel. Kamu saja yang makan ya. Aku temani di sini. Setelah itu aku pulang. Takut ada yang lihat aku di sini." Amel kecewa mendengarnya. Dia melepaskan tangannya dan sedikit menjauh dari Handi, menatap Handi kesal. "Nggak adil kamu, Mas. Pagi-pagi kamu sarapan sama Arumi. Makan siang kamu di kantor bersama teman kantormu. Makan malam juga kamu sama Arumi. Terus mana waktu buat aku? Ini gak adil, Mel. Apalagi kamu sudah janji, Mas. Ini salah kamu. Kenapa kamu pindah ke rumah ini? Aku jadi susah gerak kalau begini. Bukannya bagus untuk kita, malah jadi serba susah sekarang. Kalau kamu tetap tinggal di rumah yang lama, aku bisa kapan saja temuin kamu. Tapi kalau di sini, mana bisa, Mel? Yang ada digerebek kalau aku ketahuan di sini. Bohong. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Aku tahu kalau bulus kamu ya. Gak bisa. Aku gak bisa gitu aja kamu bohongin. Pokoknya aku cuma minta jatah waktu makan malam kamu buat aku. Selebihnya terserah kamu aja. Aku gak akan meminta waktu kamu lagi. Gak masalah kamu gak tidur di sini. Yang penting setiap hari, setiap malam kamu datang temui aku. Deal? Sayangnya aku gak terima penolakan apapun dari kamu. Handi mengusap wajahnya kasar, mulai merasakan mumet yang menggerogoti kepalanya karena permintaan Amel yang sama sekali tak bisa dia tolak. Bahkan perempuan jauh lebih membahayakan. Gak bisa dianggap sepele ternyata, batin Handi sambil menggeleng perlahan. Amel cukup peka dengan perubahan ekspresi wajah Handi malam ini. Amel pun segera mendekati Handi kembali seperti apa yang sering kali dia lakukan untuk mengembalikan mood Handi. Sayang, aku cuma mau tahu kalau aku itu sayang banget sama kamu. Aku sayang sama kamu, Mas. Kalau aku gak sayang, gak mungkin aku mau menjadi yang kedua. Aku harap kamu bisa ngertiin aku juga. Aku butuh kamu, Mas. Aku juga butuh ditemenin sama kamu. Bisik Amel tepat di telinga Handi, dengan sengaja menempelkan bibirnya di daun telinga Handi, agar Handi bisa merasakan setruman dari Amel yang jelas sangat Handi sukai. Tangan Amel mulai meraba leher Handi, memperhatikan setiap inci, memberikan sentuhan demi sentuhan yang diyakini bisa meluluhkan hati Handi. Wajah Handi mulai berubah. Wajahnya memerah dan kedua bola matanya mulai menatap Amel dengan tatapan sayu. Aku cinta kamu, Handi, ucap Amel kembali berbisik. Kali ini Amel mulai mendaratkan bibirnya dikejar Handi secara perlahan. Tak bisa menahan semua sentuhan dari Amel, akhirnya Handi segera menggendong Amel membawanya menuju kamar untuk mengeksekusi. Beruntung Raya tak melihat mereka. Raya masih asik di dalam kamar dengan handphone, tak memperdulikan sekitar sama sekali. Dan ya seperti biasalah. Sementara itu di sisi lain, di saat Handi dan Amel tengah bergulat, ada Arumi yang sedari tadi menunggu Handi pulang. Arumi keluar dari kamar Almira setelah Almira tertidur pulas. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Handi tak kunjung pulang ke rumah. Hal itu jelas membuat Arumi khawatir.
kok Mas Handi belum pulang juga ya? Perasaan Arumi semakin tak tenang. Arumi berjalan keluar rumah, berdiri di teras depan rumah, bermaksud menunggu suaminya di sana. Tak ada satupun siapapun yang keluar di rumah mereka. Lampu jalan yang tak begitu terang membuat penantian Arumi semakin gelisah. Mas Handi kemana sih? Aku coba telepon dulu deh. Kemudian Arumi meraih handphone dan mencari kontak suaminya. Telepon pun terhubung, namun Handi tak juga mengangkatnya. Itu benar-benar membuat Arumi semakin dibuat bingung karena suaminya yang sulit dihubungi. Ya Tuhan Mas, kamu kemana sih? Kayaknya mau hujan deh. Lama banget cari angin. Heran. Gerutu Arumi semakin khawatir. Khawatir dan kesal datang bersamaan karena Handi tak kunjung menerima telepon dari Arumi yang sedari tadi mencoba menelpon. Wajah Arumi mulai terlihat kesal, perasaannya mulai tak karuan. Tak biasanya Handi seperti ini. Jelas itu membuat Arumi kebingungan. Mau cari juga cari di mana? Benar-benar kamu Mas, bikin istri khawatir saja. Gerutuan Arumi kembali terdengar, masih sibuk dengan handphone di tangannya. Ngapain di luar Mbak Arumi? Tanya salah satu bapak-bapak yang tak lain adalah tetangga Arumi saat dia berjalan melewati rumah Arumi. Arumi pun segera menoles ketika Arumi menanyakan Handi kepadanya. Pak, lihat suami saya enggak? Barangkali bapak lihat suami saya di depan. Oh, Mas Handi. Lah, tadi saya lihat ada di gang sebelah. Jawabnya memberitahu Arumi. Arumi mengernyit heran pada jawaban itu. Seketika dia terdiam sambil memikirkan sesuatu. Nanti juga balik Mbak. Saya balik dulu Mbak, mari. Ucap tetangganya lagi pada Arumi lalu pergi melanjutkan langkahnya. Gang sebelah. Ngapain ya? Mas, teriak Arumi memanggil suaminya setelah terlihat di depan gerbang rumah. Handi menoleh saat dan memasuki area halaman rumahnya dengan wajah ceria penuh senyuman. Cari angin di mana sih Mas? Aku teleponin dari tadi loh. Di depan sana tadi, gak jauh juga. Ayo masuk. Ngapain di luar sudah jam segini? Arumi mengangguk lalu mengekori langkah suaminya ikut masuk ke dalam rumah. Handi duduk di sofa ruang tamu sambil bersandar. Tiba-tiba Handi menghela nafas lega. Perlahan Arumi duduk di samping Handi sambil memperhatikan suaminya. Wajah Handi terlihat segar namun keringat nampak di leher Handi. Arumi mengernyit saat melihat keringat suaminya. Kamu yakin nyari angin di dekat sini? Iya, di sana, di depan sana. Gak jauh nongkrong sama bapak-bapak komplek tadi. Lumayan kan ada angin sepoi-sepoi. Tentu saja Handi sedang berbohong. Meski Handi berusaha untuk membuat cerita yang menurutnya masuk akal, tapi pandangan Arumi seperti menolak percaya begitu saja karena ragu pada suaminya. Begitu ya? Angin sepoi-sepoi ya Mas? Adem banget dong. Iya Rum, kenapa sih? Kamu aneh banget dari tadi nyanyain itu terus. Gak boleh aku gabung bapak-bapak komplek. Oh enggak ya, boleh-boleh aja lah Mas. Masa gak boleh? Yang gak boleh itu bohong sama istrinya. Itu baru gak boleh. Ucap Arumi menyindir Handi. Apa sih kamu ngomong Rum? Ngomong suka kemana-mana. Gak usah mulai deh. Sudah, aku mau mandi dulu, gerah banget. Badan juga sudah lengket. Arumi mengernyit seketika setelah mendengar ucapan suaminya. Jelas Arumi merasa ada yang aneh dengan suaminya malam ini. Tapi Arumi tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti untuk kecurigaannya itu. Aneh banget sih. Katanya adem, ada angin sepoi-sepoi. Tapi aku lihat dia keringatan begitu. Terus tadi, apa maksudnya bilang gerah badan lengket? Perasaan tadi sore dia sudah mandi. Ngapain sehari sampai mandi 3 kali? Arumi masih duduk di sofa ruang tamu bergelut dengan pikirannya saat ini. Arumi menghela nafas perlahan sambil bersandar menyandarkan punggungnya agar lebih santai. Pikirannya tetap tak bisa diam. Hatinya merasa ada yang janggal dengan suaminya malam ini. Kenapa ya? Batin Arumi lagi mencoba memutar otaknya. Arumi masuk ke dalam kamar bergegas untuk tidur. Tak lama Handi keluar dari kamar mandi sudah dengan pakaian santainya yang baru dia ambil dari lemari pakaian. Ganti baju lagi? Ya iyalah sayang, namanya juga bekas keringat.
Ngapain aku pakai baju yang ada keringatnya? Wajah Handi masih santai, gerak-geriknya pun terlihat seperti tak ada yang ia sembunyikan dari istrinya malam ini. Handi naik ke atas tempat tidur untuk merebahkan tubuhnya di sana. Arumi masih duduk diam di atas tempat tidur sambil memandangi suaminya dengan tatapan penasaran. Kenapa malah bengong? Ayo tidur. Oh iya, kamu duluan aja mas. Aku ke belakang dulu sebentar. Kayaknya aku lupa matiin lampu belakang. Ya sudah, aku tidur duluan ya, jawab Handi lalu bergegas tidur. Arumi segera turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur tempat dia menaruh baju kotor. Langkah Arumi terhenti saat melihat baju yang dikenakan Handi sebelumnya sudah tergeletak di sana. Tak menunggu lama, dengan raut wajah yang sulit digambarkan, Arumi mengambil baju itu serta celana dalam milik suaminya. Ini, gumam Arumi melihat celana dalam suaminya yang sedikit terdapat bau khas di sana. Arumi terdiam seketika. Detak jantungnya bergejolak dengan irama tak karuan. Nafasnya memburu, mulai muncul pemikiran yang tidak-tidak tentang suaminya. Hal itu tentu membuat Arumi tak nyaman. Arumi yang hampir jatuh, dia segera memegangi kulkas yang berada tak jauh dari keberadaannya saat ini, agar tubuhnya tak jatuh di lantai. Kedua bola matanya berkaca-kaca setelah membayangkan hal yang jelas tak pernah mau dia bayangkan selama ini. Mas, apa kamu... Tapi lanjutnya lagi masih bergumam, namun kali ini sedikit ada keraguan. Beberapa saat dia terdiam mematung di sana. Akhirnya Arumi menaruh kembali baju kotor itu di tempatnya. Dengan perasaan yang tak tenang, Arumi pun kembali ke kamarnya lagi. Takut dan penasaran menyelimuti Arumi malam ini. Dia mencoba memejamkan matanya agar tertidur, tapi tetap saja tak berhasil. Pikirannya terlalu menguasai diri Arumi hingga sulit untuk tertidur malam ini. Gelisah tentu dirasakan Arumi. Beberapa kali Arumi menoleh memperhatikan Handi yang tengah tertidur pulas di sampingnya. Kedua bola mata Arumi kembali berkaca-kaca. Hatinya pun menjerit membayangkan sesuatu yang bahkan Arumi saja tak begitu yakin dengan itu. Enggak Arumi, kamu terlalu mengada-ngada. Lirih Arumi masih berusaha untuk berpikir positif, meyakinkan semuanya tak seperti yang dibayangkan. Tiba-tiba ingatan Arumi tentang sikap Handi yang mencurigakan muncul seperti film yang diputar di kepalanya, memperlihatkan kejadian demi kejadian yang jelas sempat membuat Arumi curiga. Arumi pun memegangi kepalanya seperti menolak untuk mengingat itu semua. Dalam hati Arumi, dia hanya belum siap dengan semua itu. Tak siap dengan kemungkinan buruk yang terjadi di rumah tangganya bersama Handi. Tidur Arumi, tidur, please, udah. Gumam Arumi lagi. Kali ini dia memaksa pikirannya untuk berhenti bekerja dengan menutup kepalanya menggunakan bantal, berharap itu bisa membantunya malam ini. Berbeda dengan hari biasanya, pagi ini Arumi lebih memilih untuk tetap berada di tempat tidur. Tubuhnya meminta Arumi meliburkan diri untuk menjalankan tugasnya setiap hari di rumah itu. Sayang, kamu masih rebahan? Sudah siapin sarapan belum? Nanti kesiangan loh. Mas, aku lagi gak enak badan hari ini, tolong beli sarapan untuk Almira ya. Jangan lupa untuk bekal makan siangnya juga. Handi menghela nafas panjang dan meletakkan telapak tangannya tepat di kening Arumi, memastikan Arumi dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kamu gak demam? Bukan kepalaku yang panas, mas. Terus? Hati? Jawab Arumi kemudian menutup wajahnya dengan selimut tebal itu. Handi mengernyit bingung mendengar jawaban istrinya. Bagi Handi itu terlalu aneh didengar. Katanya gak enak badan, tapi masih bisa bercanda. Ya sudah, aku jalan dulu, ucap Handi menganggap Arumi tengah bergurau dengannya. Sementara Handi keluar dari kamar meninggalkan Arumi, seketika itu juga Arumi kembali membuka selimutnya dan menatap kepergian Handi. Aku lagi gak mau bercanda, mas. Otak dan hatiku benar-benar lagi panas sekarang. Ini lebih dari sekedar demam. Gumam Arumi memasang wajah sedih karena masih saja memikirkan hal semalam. Handi pergi menemui Almira yang masih bersiap-siap di dalam kamar. Sayang, ayo jalan sekarang. Loh, tapi kan kita belum sarapan. Di jalan saja, nanti kita beli sarapan di pinggir jalan.
Ibu lagi sakit, gak bisa buatkan sarapan untuk kita. Mendengar ibunya yang sedang tidak baik-baik saja, Almira pun bergegas pergi ke kamar Arumi untuk memastikan keadaannya. Ibu sakit ya? Kok pucat banget sih? Aku jadi khawatir sama ibu. Kalau aku sekolah, ibu sama siapa di rumah? Nanti siapa yang ngasih ibu makan? Kan ibu lagi sakit. Cerocos Almira mengkhawatirkan ibunya. Wajah Almira nampak sedih. Ibu cuma lagi sakit kepala saja sayang, nanti juga sembuh kok. Cuma butuh istirahat saja. Handi memperhatikan anak dan istrinya di depan pintu. Bibirnya tersenyum melihat betapa lembut hati anaknya itu. Sayang, ayo jalan sekarang, nanti kesiangan loh. Tapi ibu bagaimana ayah? Nanti ibu sendirian di rumah, aku sedih banget. Ibu baik-baik saja sayang, jangan sedih gitu dong. Nanti ibu jadi aku sedih. Almira jalan sekarang sama ayah ya, lanjut Arumi tersenyum pada Almira. Akhirnya Almira mengangguk patuh, kemudian meninggalkan Arumi seorang diri di rumah itu. Hadi masuk ke dalam mobil bersama Almira. Amel melihat suami dan anak tirinya. Sedari tadi dia memperhatikan rumah kediaman Handi dan Arumi. Berbeda dengan hari sebelumnya, pagi ini Handi melihat keberadaan Amel saat mobil Handi baru saja keluar dari gerbang rumahnya. Amel tersenyum sinis menatap ke arah Handi. Jantung Handi berdegup kencang setiap kali melihat Amel di saat dia bersama anaknya. Astaga, kenapa ayah? Oh, enggak sayang, tadi ada orang yang bikin ayah kaget. Almira pun mengangguk lalu kembali fokus menatap jalanan. Fokus Handi pun tak lagi pada Amel saat mobilnya melaju meninggalkan Amel begitu saja di bahu jalan tak jauh dari rumahnya. Bu, itu tadi mobilnya ayah Handi kan? Kok ayah Handi nggak antar aku ke sekolah sih? Raya memang ingat dengan mobil Handi. Tak heran jika Raya berucap seperti itu saat melihat mobil Handi melintas di depannya. Enggak sekarang sayang, ibu perlu mengurus perpindahan sekolah kamu dulu. Baru setelah itu kamu bisa minta ayah Handi untuk antar kamu ke sekolah. Sabar ya. Oh begitu, terus itu rumahnya ayah Handi bu? Iya, tapi kamu belum bisa temui ayah Handi di sana. Tapi secepatnya ibu akan bikin kamu bisa keluar masuk rumah itu untuk temui ayah Handi, oke? Sepertinya Raya cukup paham dengan apa yang disampaikan ibunya. Karena itu Raya memilih untuk diam, tak banyak bertanya lagi pada ibunya. Raya, ingat, kalau ada yang tanya di mana ayah kamu, bilang saja ayah kamu sedang berada dan bekerja di luar kota. Jangan bilang kalau ayah Handi itu ayah kamu. Oke nak? Kamu ngerti kan? Raya mengangguk paham. Meski masih banyak yang tak ia mengerti, tapi Raya tak mau pusing dengan urusan ibunya. Raya tahu, andai dirinya banyak bertanya, sudah pasti ibunya akan marah dan mungkin saja bisa memukul Raya jika mau. Nah itu, kayaknya itu ojek online yang ibu pesan. Atas nama Amel? Tanya ojek itu memastikan nama pesanannya. Iya pak. Ayo sana naik, yang semangat sekolahnya ya. Oke. Raya pun berlalu meninggalkan Amel seorang diri di sana. Amel menoleh ke arah sekitar, terlihat sepi, tak banyak orang lalu lalang di sana. Ini kompleks sepi mulu perasaan. Tapi tunggu, kok pagi ini si Arumi gak ada keluar ya? Pandangan Amel kembali ke arah rumah Arumi yang terlihat seperti tak ada kehidupan di sana. Pikiran Amel pun mulai kembali berjalan, membuat bibirnya seketika tersenyum tipis, seolah mendukung otaknya yang sedang bekerja pagi ini. Oke maduku, aku datang. Gumam Amel tersenyum lebar sambil berjalan hendak melewati pagar rumah Arumi yang tak terkunci. Tok 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 tok. Berapa kali Amel mengetuk pintu rumah Arumi, berharap Arumi ada di dalam sana dan mendengarnya. Tak ada suara apapun yang Amel dengar, membuat Amel kembali mengetuk pintu rumah Arumi. Namun kali ini Amel juga memanggil Arumi. Mbak? Mbak? Ada orang di dalam? Teriak Amel memanggil Arumi berharap Arumi mendengar suaranya. Gak ada jawaban juga. Apa jangan-jangan dia gak ada di rumah ya? Sekali lagi deh. Permisi mbak. Mbak Arumi ada di dalam? Teriak Amel lebih keras agar Arumi mendengarnya. Salah satu ibu-ibu yang merupakan tetangga Arumi terlihat sedang berjalan melewati rumah Arumi.
Dia menoleh kaget karena mendengar teriakan Amel saat memanggil Arumi. "Mbak, kenceng banget teriak-teriak di rumah orang." Protesnya pada Amel karena dianggap akan mengganggu pemilik rumah. Siapa sih itu orang? Ganggu saja. "Oh, maaf terlalu keras ya. Soalnya dari tadi saya panggil Mbak Arumi, dia nggak ada keluar juga." "Olah, nggak ada orang kali Mbak." "Ya sudah, saya duluan." Masa iya nggak ada orang sih? Mas Handi saja baru keluar kok tadi. Jelas-jelas Arumi nggak ikut Mas Handi. Baru saja Amel hendak kembali mengetuk pintu rumah itu, tiba-tiba saja Arumi membuka pintunya, membuat Amel terkejut. Astaga! Arumi dengan wajahnya yang lesu terlihat berdiri masih dengan pakaian yang semalaman tadi dikenakan. Tatapan Arumi tampak seperti tak bergairah untuk memulai harinya. "Kenapa Mbak?" Saya ganggu ya? Kok kayak yang lagi sakit? Saya lagi sakit Mbak." "Ada apa?" "Oh alah, pantesan lemes banget wajahnya Mbak Arumi." "Oh itu loh Mbak, tadi saya mau belajar masak sama Mbak, tapi ternyata Mbak Arumi lagi enggak sehat, jadi nggak enak juga ya kalau memaksa." "Oh itu, maaf ya, tapi lain kali aja ya. Kebetulan saya memang lagi pengen istirahat saja hari ini." Tolak Arumi tanpa basa-basi pada Amel. Arumi terdiam dan memegangi kepalanya yang terasa sakit. Tubuhnya mulai bergerak seperti orang yang sempoyongan, membuat Amel bingung di sana. Dia kenapa ya? Mbak, mendingan Mbak masuk saja ke dalam. Ayo saya bantu." Arumi hanya mengangguk. Lalu dia berjalan dengan dibantu oleh Amel. Amel membawa Arumi duduk di sofa ruang tamu. Fokus Amel teralihkan saat melihat sekeliling. Dia mengedarkan pandangannya memperhatikan kondisi rumah suaminya itu. Bagus juga ternyata rumah ini. Banyak perabotan yang bagus-bagus. Pasti harganya juga lumayan. Enak hidup kamu di sini Arumi. Sementara aku, nggak adil. Batin Amel jelas tak suka. "Makasih banyak ya Mbak." "Oh iya nggak apa-apa, santai saja Mbak. Saya cuma kasihan sama Mbak. Kayaknya Mbak Arumi lemes banget gitu." Arumi tersenyum tipis. Tak menimpali lagi. Amel kembali diam dan melihat ke arah lebih dalam, di mana terlihat ruang keluarga dan juga ruang makan yang terpisah. Rumah itu cukup luas, berbanding terbalik dengan rumah kontrakan yang saat ini Amel tempati. Luas juga ternyata rumah Arumi ya. Kalau aku tinggal di sini, pasti lebih nyaman. Kalau minta sama Mas Handi mungkin dikasih gak ya? Batin Amel sedang berhayal. Arumi perlahan beranjak berdiri, bermaksud untuk mengambilkan Amel minuman. Namun dengan cepat Amel mencegahnya, membiarkan Arumi tetap duduk di sana. Mbak, gak usah banyak gerak dulu. Saya cuma mau ke dalam Mbak. Mau ambil minum buat Mbak. Oh, kalau boleh sih mending saya saja yang ambil Mbak. Itu juga kalau Mbak ngasih izin, daripada nyusahin Mbak. Oh, nggak apa-apa Mbak, boleh kalau Mbak mau, jawab Arumi tak keberatan. Wajah Amel pun nampak senang setelah mendengar Arumi mengizinkan dirinya. Tanpa banyak drama lagi, Arumi pun mengangguk dan berdiri. Kemudian, nah ini salah lagi tulisannya. Oke, kita ulangi. Tanpa banyak drama lagi, Amel pun mengangguk dan berdiri, kemudian berjalan ke arah dapur. Kulkasnya bagus banget, mesin cucinya juga bagus, dapurnya juga besar. Enak banget hidupnya si Arumi ya. Seharusnya aku juga bisa kayak gini. Gumam Amel merasa iri dengan apa yang Arumi miliki sebagai istri dari laki-laki yang sama. Perlahan Arumi membuka kulkas dan melihat banyak sekali bahan masakan di dalamnya. Buah-buahan yang segar pun ada di sana, membuat Amel semakin iri. Boros banget. Tinggal bertiga doang aja belanjanya segini banyak. Apa-apaan sih? Pantesan Mas Handi selalu bilang aku yang paling bisa diandalkan. Orang istri pertamanya boros begini. Lanjut Amel mengomentari apa yang bisa dia berikan komentar. Setiap kali ada yang menurutnya tak sesuai, Amel pasti akan mengomentari itu. Tentu saja di belakang Arumi dan jelas tak terdengar oleh Arumi. Dengan gelas yang terisi air putih di tangannya, Amel kembali menuju ruang tamu untuk menemui Arumi lagi. "Oh iya Mbak, saya mau pindahin anak saya
Kira-kira sekolah yang bagus di dekat-dekat sini di mana ya, Mbak? Oh, di sekolah anak saya saja, Mbak. Kebetulan nggak begitu jauh dari sini, sekolahnya juga bagus kok. Oh, iya, boleh tuh, Mbak. Nanti saya minta alamat sekolahnya kalau boleh. Soalnya kasihan anak saya, jaraknya terlalu jauh kalau harus tetap sekolah di tempat yang sekarang. Boleh, Mbak. Nanti saya kasih tahu. Arumi dan Amel berbincang bersama, menghabiskan sebagian waktu mereka untuk saling bertukar cerita. Meski Amel lagi, ini sebenarnya Arumi, tapi salah ketik. Ya udah Mas Nara ulangi. Meski Arumi sedang tidak begitu sehat, tapi Arumi bisa diandalkan untuk menjadi pendengar yang baik bagi Amel. Banyak informasi yang Amel dapatkan saat itu. Jelas itu membuat Amel senang karena kedatangannya tak sia-sia. Begitulah, Mbak. Kalau Mbak Arumi sih enak bisa tinggal bareng sama suami sama anak juga. Beda sama saya. Suami kerja di luar kota, gak bisa pulang setiap hari, Mbak. Kadang susah banget ngabarin saya, bikin saya mikir yang enggak. Takut banget selingkuh, Mbak. Tahu sendiri kan zaman sekarang. Ih, ngeri, Mbak, ucap Amel dengan karangan bebas yang ia buat sendiri. Arumi terdiam sesaat. Entah kenapa Arumi merasa tak seperti apa yang dibicarakan Amel. Arumi merasa hidupnya tak seberuntung itu. Banyak hal yang membuatnya ragu, tapi Arumi memilih untuk tidak menceritakan. Manusia hidup dengan ujiannya masing-masing, Mbak. Gak semua rumah tangga selalu diuji dengan jarak, tapi bisa jadi dengan hal lain, seperti ekonomi misalnya, atau kesetiaan contohnya, Mbak. Banyak lah, Mbak. Iya sih, tapi saya lihat hidup Mbak enak-enak aja. Kadang saya iri lihatnya. Arumi mengernyit mendengarnya. Seketika itu juga Amel terdiam saat sadar dengan ekspresi wajah Arumi saat ini. Amel merasa dirinya sudah terlalu banyak bercerita hingga membuatnya hampir keceplosan. Aduh, ngapain ngomong begitu Amel? Ada-ada saja deh, batin Amel menyayangkan. Sudah siang, kayaknya saya harus pulang nih, Mbak. Lain waktu deh saya kesini lagi kalau boleh. Ucap Amel basa-basi berharap Arumi akan mengizinkan. Boleh dong, Mbak, gak masalah. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya, Mbak. Cepat sembuh ya. Arumi kembali menutup pintu rumahnya setelah memastikan Amel sudah pergi dari rumahnya. Dia kembali masuk ke dalam kamar untuk lanjut bermalas-malasan dengan harapan hati dan pikirannya akan kembali tenang. Hari ini Amel tak memesankan ojek online untuk menjemput putrinya di sekolah. Amel memilih untuk menjemputnya sendiri dengan taksi online tentunya. Amel tak memiliki kendaraan untuk dia berpergian. Kendaraan yang sebelumnya Amel miliki dia berikan pada ibunya untuk dipakai. Amel sengaja tak ingin ada kendaraan agar dia bisa meminta Handi untuk datang kapan saja dan memiliki banyak alasan untuk bersama dengan Handi. Raya, sayang, teriak Amel berdiri tepat di samping taksi sambil melambaikan tangan pada Raya. Setelah Raya melihat keberadaan ibunya di sana, Raya pun bergegas lari menghampiri ibunya. Kok tumben ibu jemput aku? Aku pikir ibu pesan ojek online buat jemput aku pulang. Iya, ibu mau ajak kamu pergi ke mall. Kita belanja? Jawab Amel tersenyum lebar. Nampak senang mengajak anaknya untuk menghamburkan sebagian uang yang Handi berikan padanya untuk jatah bulanan. Beneran, Bu? Wah, asik banget tuh. Aku mau beli sepatu baru, Bu. Tadi aku lihat temanku pakai sepatu baru. Bagus banget deh, Bu. Aku mau sepatu kayak temanku, Bu. Mel sudah tak heran dengan anaknya yang sedari TK tak pernah mau kalah dari teman-temannya. Iya, oke, ayo masuk. Raya mengangguk patuh. Beneran beli sepatu ya, Bu? Soalnya bagus banget sepatunya. Pokoknya aku mau yang mirip sama sepatunya punya temanku, titik. Iya sayang, kamu tenang aja. Ibu belikan satu lusin bila perlu. Mumpung lagi cair. Asik, akhirnya punya sepatu baru. Oh ya, ibu sudah urus perpindahan kamu sayang. Mungkin minggu ini terakhir kamu sekolah di sekolah yang sekarang. Siap-siap kamu bertemu dengan saudari tiri kamu. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa jadi teman dekatnya. Itu lebih baik, ujar Amel pada Raya memberitahu kabar tersebut. Tapi aku kan belum tahu wajahnya kayak gimana, Bu. Gimana bisa jadi teman? Lagian memangnya harus banget jadi teman dekat?
Raya sedikit membayangkan apa yang mungkin saja terjadi di antara dia dan saudari tirinya. Jelas itu tak akan membuat Raya nyaman selama bersekolah di sana. Apalagi sekolah mereka adalah sekolah yang sama. Nanti ibu kasih lihat kamu. Tenang aja. Taksi berhenti tepat di depan mall yang dituju oleh Amel dan Raya. Keduanya keluar dari taksi dan memasuki area pembelanjaan dengan wajah senang. Tak sabar membawa pulang dengan banyak kantong belanja. Kayaknya kita makan dulu deh. Kamu juga pasti lapar kan? Oke bu. Amel mengangguk lalu keduanya berjalan menuju tempat makan yang bisa Amel datangi bersama Handi. Yang biasa maksudnya. Aku kabarin Mas Handi dulu deh, biar dia cepat nyusul ke sini. Batin Amel mulai sibuk dengan jarinya mengetik pesan untuk dikirim pada Handi. Setibanya di restoran itu, Amel segera memesan beberapa menu untuk dia makan siang bersama Raya. Sembari menunggu pesanan datang, Amel banyak berbincang bersama anaknya. Ayah Handi gak ikut ke sini bu, paling masih di jalan. Kok ayah di... Shh, ayah, please. Bisa gak sih kamu jangan panggil ayah Handi dengan sebutan begitu? Bahaya tau gak sih? Ini banyak salah tulis ini. Amel berpikir bahwa jika anaknya selalu memanggil Handi dengan menyebut nama, jelas itu akan membuat semua orang tahu siapa suami Amel sebenarnya. Amel tak mau semuanya berantakan karena kecerobohan anaknya itu. Loh, kenapa bu? Sudah, gak usah banyak tanya segala. Nurut aja kenapa sih? Gak usah tanya kenapa-kenapa terus. Oh, oke. Iyain aja deh, terserah ibu maunya gimana. Yang penting aku beli sepatu. Batin Raya tak peduli. Nah itu, ayahmu sudah datang. Kamu sudah lama nunggu? Tanya Handi pada Amel setelah mencium kening Amel. Enggak, baru pesan makanan tadi. Aku juga sudah pesan makanan buat kamu mas. Oke. Ayah, hari ini beli sepatu ya. Sepatu aku udah jelek, warnanya sudah pudar. Kaki juga sakit kalau terlalu lama pakai sepatu ini. Boleh dong, setelah makan nanti kita beli ya. Jawab Handi tak keberatan sama sekali. Handi nampak senang dengan kedekatan mereka yang jelas sudah terjalin cukup lama. Hari ini Handi baru saja menerima gaji bulanannya. Handi bahkan belum memberikan sepeser pun pada Arumi, tapi Handi lebih mengutamakan istri keduanya. Tak lama pesanan pun datang. Handi bersama keluarga keduanya mulai menyantap makanan mereka. Terlihat lahap dan sangat menikmati hingga dia lupa ada Arumi dan Almira yang mungkin sedang menunggu kepulangannya. Ternyata bukan hanya Amel yang menjemput pulang anaknya di sekolah. Hal itu juga dilakukan Arumi saat ini. Arumi menjemput anaknya di sekolah dengan taksi online. Sepertinya Arumi akan menuju tempat yang sama seperti yang dituju oleh Amel dan Raya. Kenapa gak minta ayah saja yang jemput aku? Kenapa? Gak senang kalau ibu yang jemput ya? Bukan begitu bu, tapi bukannya ibu lagi gak enak badan. Sudah lebih baik sayang. Kamu lihat sendiri sekarang, iya kan? Jawab Arumi memasang wajah ceria agar anaknya tak khawatir. Seharian Arumi hanya rebahan di atas tempat tidur mengurung diri di sana. Hingga Arumi tersadar, apa yang dia lakukan benar-benar hanya akan merugikan dirinya. Pikirannya yang kemana-mana jelas membuatnya semakin terpuruk. Bahkan Arumi belum mendapatkan bukti apapun untuk mendukung kecurigaannya pada suami. Iya. Aku galau loh bu. Seharian aku gak fokus belajar di kelas. Aku kepikiran ibu terus. Aku takut ibu kenapa-napa. Tapi kata ayah ibu cuma kelelahan katanya. Tapi setelah aku lihat ibu sekarang, kayaknya sih benar omongan ayah tadi pagi. Terang Almira menceritakan kekhawatiran dirinya seharian ini. Arumi tersenyum mendengarnya. Dia nampak terharu tapi dia juga sedih mendengarnya. Mengetahui anaknya tak bisa fokus belajar jelas sangat tak diinginkan Arumi. Maaf ya sayang ya. Tutur Arumi memeluk anaknya dengan hangat. Sudah sampai? Ayo turun. Ajak Arumi lalu keduanya turun dari taksi dan berjalan memasuki area perbelanjaan yang sama dengan Amel. Rame banget. Gak kayak biasanya, ini kan hari biasa ya. Kok kayak weekend aja sih? Gumam Almira melihat cukup banyak orang lalu lalang di sana. Kamu lupa, ini tanggal berapa? Biasanya tanggal segini dompet orang-orang pada tebel semua sayang. Ibu rasa sih itu alasannya.
Jelas Arumi terkekeh karena dia merasa satu di antara orang-orang yang dia bicarakan. Jangan-jangan ibu juga bawa aku ke sini karena mau belanja bulanan, ya kan? Sudah aku tebak. Arumi tertawa melihat bagaimana tingkah anaknya yang sedang mengejeknya. Ayo, ajak Arumi untuk menuju supermarket. Tapi Mas Handi sudah transfer belum ya? Batin Arumi teringat dengan isi saldo yang kosong. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.